Di sebuah pelosok Nusantara, tersembunyilah sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan bukit-bukit batu karang, membuatnya sulit untuk dijangkau. Penduduk di Karangjati hanya sedikit, tuan-tuan sekalian. Mereka bekerja sebagai petani dan pengembala. Namun, yang membuat desa ini terkenal bukanlah hasil buminya, melainkan aura angker yang menyelimuti setiap sudut desa. Banyak yang percaya sejak dahulu kala Karangjati dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara azan dari arah hutan, padahal tidak ada masjid di sekitar sana. Tak sedikit orang luar yang datang karena penasaran, tapi akhirnya pulang dengan cerita-cerita yang menyeramkan, bahkan tidak pulang sama sekali. Namun, ada satu hal yang unik dari desa ini. Meskipun angker, penduduknya sangat taat beragama. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu, mengaji bersama setiap malam dan menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan desa. Mereka percaya bahwa dengan berpegang teguh pada syariat, mereka akan terlindungi dari gangguan makhluk tak kasat mata. Lantas siapakah aktor dari cerita ini? Bagaimanakah sejarah berdirinya desa Karangjati serta hal mistis apa yang terjadi di desa tersebut? Simak video ini tuan-tuan sekalian sampai tuntas. Suatu hari, datanglah seorang ustadz muda dari kota bernama Ustadz Farid. Ia ditugaskan oleh pesantrennya untuk membuka pengajian di desa-desa terpencil. Namun saat mendengar nama Karangjati, banyak yang menyarankan agar ia memilih desa lain. Hati kecilnya berasa terpanggil. Jika di sana banyak kegelapan, maka cahaya Islam harus datang, kata Ustadz Farid. Akhirnya, sesampainya di desa, ia disambut hangat oleh kepala desa bernama Pak Hamid. Pada waktu bersamaan, Pak Hamid memperingati Ustadz Farid agar tidak keluar malam, terutama mendekati hutan utara. Sudah banyak yang hilang, Ustadz. Dulu ada seorang santri dari kota, hilang setelah nekat bertadarus di bawah pohon jati tua, kata Pak Hamid, seorang kepala desa. Maka keesokan harinya, Ustadz pun mulai mengajarkan anak-anak mengaji, memberikan ceramah usai maghrib, dan membimbing sholat malam. Namun, makin lama ia tinggal, makin sering ia mengalami kejadian aneh, suara orang menangis di belakang masjid, bayangan melintas saat ia membaca Al-Quran, bahkan suatu malam ia menemukan bekas tapak kaki aneh yang mengarah ke biliknya. Yang paling mengerikan adalah ia menemukan manuskrip tua di loteng musola lama, tulisan Arab gundul dan kertas rapuh yang membuatnya sulit untuk dibaca. Tapi ia berhasil menyikapi sebagian isinya, doa-doa perlindungan, ayat-ayat ruqyah, dan kisah tentang perjanjian antara pendiri desa dan makhluk jin. Rupanya dulu tuan-tuan sekalian, pendiri Karangjati adalah seorang alim bernama Kiai Abdul Jabar. Ia membuka desa ini di tengah hutan dengan izin para makhluk gaib yang telah lama menghuni di tempat itu. Mereka bersumpah untuk tidak mengganggu manusia, asalkan manusia menjaga ibadah dan tidak melanggar batas wilayah gaib. Namun seiring waktu, keturunan manusia mulai lalai. Banyak yang menebang pohon larangan, melupakan sholat, dan meninggalkan adab terhadap alam. Itulah awal mula gangguan-gangguan muncul. Ustadz Farid menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak ingin diusir, hanya ingin janji lama ditepati. Maka ia mengumpulkan seluruh warga desa di malam Nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah dan ampunan. Bersama-sama mereka memohon ampunan kepada Allah dan memperbarui niat untuk menjaga syariat. Maka sejak malam itu Karangjati berubah, tuan-tuan sekalian. Tak lagi terdengar tangisan gaib, masjid selalu penuh dan anak-anak belajar Al-Quran dengan semangat. Ustadz Farid menetap di sana, membuka pesantren kecil dan menjadikan desa itu pusat dakwah yang tak hanya memancarkan cahaya untuk manusia, tapi juga menjadi saksi damai dua dunia, alam manusia dan alam jin bersatu dalam keagungan tauhid. Setelah keberhasilan Ustadz Farid menenangkan gangguan gaib dan membangun pesantren kecil, Karangjati memasuki masa baru, tuan-tuan sekalian. Para santri mulai berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun kedamaian yang baru tumbuh itu tak berlangsung lama. Ketika santri baru datang, beberapa santri mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok perempuan berjubah putih.
Wajahnya ditutupi rambut, berdiri di samping sumur tua di belakang pesantren. Setiap kali seseorang mendekatinya, ia berbisik pelan, "Kalian belum selesai. Janji itu belum ditepati," ujar perempuan berjubah putih. Ustadz Farid awalnya menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi ketika 3 santri kerasukan dan berbicara dalam bahasa Arab kuno, ia menyadari bahwa ini bukan hal yang remeh. Maka salah satu santri bernama Rafi yang sangat cerdas dalam ilmu nahu, ia pun menerjemahkan ucapan dari orang yang kerasukan itu. Katanya, "Di bawah tanah ini tersembunyilah kisah pengkhianatan. Suara-suara dari masa lalu menuntut keadilan." Ujar si Rafi kepada Ustadz Farid arti dari ucapan yang kerasukan tersebut. Ustadz Farid pun teringat akan naskah tua yang pernah ia temukan. Maka ia pun membongkarnya kembali dan menemukan halaman yang sempat ia abaikan. Di situ tertulis, apabila azan dikumandangkan dan bumi tetap bergetar, maka galilah tanah di bawah mimbar ini. Maka malam hari setelah semua santri tidur, Ustadz Farid dan Pak Hamid mulai menggali bawah mimbar musala lama. Setelah 1 meter, mereka menemukan peti kayu lapuk ditutupi kain kafan yang sudah berlemut. Saat kain itu dibuka, terlihat kitab tua berjudul Al-Ahdul Qadim, artinya perjanjian lama, dan sebuah tengkorak manusia. Ini bisa jadi milik Kiai Musa, guru dari Kiai Abdul Jabbar dulu, katanya pelan kepada Ustadz Farid. Ustadz Farid menyatukan petunjuk-petunjuk yang mulai masuk akal. Ternyata Kiai Musa dibunuh secara gaib karena menolak perjanjian antara Kiai Abdul Jabbar dan jin penjaga hutan. Ia dituduh menghalangi kemajuan desa. Maka untuk menenangkan jin yang setia pada Musa, perjanjian lama harus diungkap dan roh yang dizalimi harus dimuliakan. Maka keesokan harinya, Ustadz Farid lalu mengadakan haul khusus untuk arwah yang belum tenang. Ia memimpin zikir, tahlilan, dan membaca Yasin bersama seluruh warga saat ayat ke-12 dari surat Yasin yang dibaca yang artinya, "Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati." Tiba-tiba angin menghembus kencang dan seolah-olah ada suara-suara yang ikut membaca. Para warga merasakan udara menjadi ringan, seperti beban yang selama ini menggantung di langit desa akhirnya runtuh. Maka beberapa hari kemudian, mimpi-mimpi buruk pun itu berhenti. Jin penjaga hutan mulai menampakkan diri dalam wujud terang kepada Ustadz Farid dalam mimpinya. Dalam mimpinya jin tersebut mengatakan, "Terima kasih telah menepati amanah. Kami kini kembali ke tempat kami dan kalian kembali ke tugas kalian." Di saat Ustadz Farid terbangun dari mimpinya, ia tahu bahwa ujian Karangjati belum benar-benar berakhir. Mungkin akan datang hari entah kapan ketika godaan kekuasaan dan dunia kembali membuat manusia lupa janji suci mereka. Maka ia menulis sebuah kisah di dalam sebuah jurnal pesantren yang berjudul Kisah Dua Dunia Karangjati. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 5 tahun berlalu sejak Ustadz Farid menenangkan gejolak gaib dan membangun pondasi kuat di desa Karangjati. Pesantrennya kini dikenal sebagai Pondok Pesantren Nurul Arash, menjadi tempat belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu ruqyah. Tapi seiring datangnya keberkahan, fitnah pun perlahan-lahan muncul. Seseorang bernama Halim, santri cerdas dari luar kota. Ia cepat dalam menghafal, tajwidnya nyaris sempurna, dan sering menjadi imam sholat di desa Karangjati. Tapi satu hal yang mengganggunya, ia tidak percaya pada hal gaib. Ia menganggap semua kisah jin dan gangguan itu hanyalah mitos orang desa. "Ustadz, bagaimana mungkin jin bisa menyakiti manusia? Bukankah mereka makhluk lemah?" Maka Ustadz Farid menjawab dengan sabar, "Benar mereka lemah, tapi manusia yang lalai dari zikir lebih lemah daripada mereka." Maka Halim tertawa dan sejak malam itu, ia berhenti ikut zikir dan tahlilan, bahkan menyendiri di kamar dan mempelajari kitab-kitab tanpa bimbingan. Hingga suatu malam tuan-tuan sekalian, ia pun menghilang. Santri lain menemukannya 3 hari kemudian. Ia terbaring di bawah pohon jati yang dulu dikeramatkan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, tapi saat didoakan ayat ruqyah, tubuhnya menggigil dan ia pun menjerit. "Kami tak datang untuk mengganggu,
tapi ia memanggil kami, mencela kami, dan merusak batas yang ia jaga, ujar Halim sambil kerasukan. Farid memahami Halim secara tak sadar telah membuka pintu larangan lewat ejekannya, dan kini ia harus dibersihkan bukan hanya secara medis tapi secara spiritual. Maka proses ruqyah berlangsung 3 hari 3 malam. Ketika Halim sadar, ia menangis di kaki gurunya dan berkata, "Aku telah membaca, tapi belum mengenal. Kini aku tahu ilmu tanpa adab membuka celah bagi kebinasaan." Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Desa Karangjati bukanlah sekedar titik di peta, ia adalah simbol takdir antara dunia nyata dan gaib. Tempat di mana zikir bertemu bisikan dan doa menjadi benteng dari kehancuran, di tanah yang pernah menjadi ladang tumbal dan tempat jin berdiri berdampingan dengan manusia. Allah menghadirkan cahaya dari arah yang tak disangka-sangka. Dari keruntuhan masa lalu yang penuh dosa dan perjanjian gaib, muncul Ustadz Farid, sang pembaharu yang menanamkan kembali akar iman di tanah yang retak. Dan kini desa ini diambang perubahan besar, tapi oleh perang senyap antara kebenaran dan kesesatan, antara manusia yang suci dan manusia yang tamak pada kekuatan gaib. Di tengah kabut malam, doa menjadi pedang dan hati yang bersih menjadi benteng berakhir. Desa ini mengajarkan satu hal, bahwa yang terlihat mati bisa menyala kembali, bahwa yang gaib bukan untuk ditakuti tapi untuk dipahami dan dijaga, dan bahwa yang paling angker bisa jadi tempat turunnya rahmat jika hati manusia terserah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.